Oke, baik kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, kayaknya lagi pada panik buat uap atau gimana nih? Siapa yang panik? Nggak tahu, enggak ya? Aman ya? Yang panik. Enggak ya? Wes. Udah pede berarti ya? Udah lebih ke pasrah ya? Lillahi ta'ala aja lah ya. Setuju, Pak. Oke, ya hari ini teman-teman kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita yang kemarin. Kenapa ini? Oke, ya jadi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang kemarin. Masih ingat kemarin teman-teman kita bahas apa? Enggak. Hamil. Prinsip variasi Hamilton. Betul. Kita kemarin bahas tentang prinsip variasi Hamilton namanya ya. Apaan tuh prinsip variasi Hamilton teman-teman? Benar. Nih jawab. Saya lagi sakit. Gue lagi nyari jawaban di otak. Saya lagi sakit. Ya ini Lagrangian Mechanics nama bab umumnya ya. Jadi nanti kita akan menggunakan analisis menggunakan Lagrangian Mechanics. Anyway kalau Lagrangian Mechanics sendiri itu apa teman-teman? Masih ingat kemarin bedanya sama Newtonian Mechanics itu apa? Konsep energi. Bagaimana? Oke, banyak nih yang jawab. Boleh angkat tangan yang mau jelasin? Bedanya Lagrangian Mechanics sama Newtonian Mechanics. Jawab lah. Saya lagi sakit Konsep energi gigi. kata Zakwan, Pak. Gimana? Gimana, Pak? Saya lagi sakit gusi. Tadi udah jawab apa tadi? Kenapa? Kenapa tuh? Bisa? Gimana? Bedanya Lagrangian Mechanics sama Newtonian Mechanics itu apa? Masa saya mulu. Tadi kata Zakwan, Kata Zakwan, konsep energi, Wan. Apa, Wan? energi. Itu apa Lagrangian Mechanics? Apa, Wan? Iya. Kalau Newtonian Mechanics pakai apa? Newton masa nggak tahu. Newton masa nggak tahu? Apa nih? Serius nih? Wan, Gaya. Apa nih bedanya Lagrangian Jawab Mechanics aja, sama Newtonian Mechanics? Sebelah sini mungkin? Ada yang bisa jelasin? Ya, nih, boleh kasih ke Rido mic-nya. Mik. Oke, gimana Rido? Bedanya Lagrangian Mechanics sama Newtonian Mechanics? Kalau Lagrangian Mechanics itu menganalisis suatu dinamika sistem partikel Benar? lebih kepada menggunakan energinya. Menggunakan energi, oke. Kalau Newtonian Mechanics? Kalau Newtonian Mechanics itu menggunakan hukum Newton dan ada percepatan. Menggunakan apa, sorry? Momentum? Hukum Newton. Oh, hukum Newton. Yes, pakai gaya, percepatan gitu ya kan. Percepatan. Oke, good. Ya, makasih ya Rido, benar tuh ya. Jadi, teman-teman bisa recall lagi. Pegang aja Rido, nggak apa-apa. Atau kasih ke sebelahnya. Jadi, teman-teman bisa recall lagi bahwa di Lagrangian Mechanics ini, kita akan menganalisis dinamika suatu sistem atau partikel dengan menggunakan analisis energinya instead of gayanya ya. Jadi kan kalau di Newtonian Mechanics yang kita lihat tuh total gayanya ya dan hubungannya dengan akselerasinya. Pakai hukum Newton yang kedua tuh ingat lah ya, F sama dengan ma. Nah cuma ada challenge di Newtonian Mechanics di mana ketika kita analisis gaya atau percepatan itu dia merupakan besaran vektor yang melibatkan arah yang kadang membuat kita menjadi lebih sulit untuk menentukan kasus yang lebih complicated gitu. Sehingga muncul ide Lagrangian Mechanics yang mempropose untuk menganalisis dinamika partikel suatu sistem dengan menggunakan analisis energinya ya. Jadi ada nilai L ya kan yang bisa kita dapat dengan apa masih ingat rumusnya kemarin L sama dengan T minus V, betul ya. Dimana T itu adalah energi kinetik dan V itu adalah energi potensial, betul. Nah, untuk menganalisis Lagrangian Mechanics, kita berangkat dari prinsip apa namanya nih? Prinsip variasi Hamilton gitu ya. Dimana prinsip variasi Hamilton itu dia itu menjelaskan tentang aksi ya yang dilakukan oleh
suatu partikel yang berpindah dari satu posisi ke posisi lain ya dengan path yang berbeda gitu ya. Jadi kalau path-nya berbeda, nanti di sini L-nya bisa jadi beda juga tuh nilai Lagrangian-nya gitu ya kan. Nah, namun konsepnya di sini adalah ketika kita mengevaluasi aksi pada path yang benar-benar akan diambil oleh si bendanya, partikelnya, maka nanti dia akan menghasilkan nilai yang ekstrim ya. Ekstrim itu artinya apa? Dia bisa maksimum, bisa minimum ya. Dan kemudian pendekatan untuk ekstrim tersebut dengan ide bahwa dia akan menghasilkan nilai ekstrim, kita bisa mengaplikasikan prinsip turunan ya kan ya. Di mana turunan ya kan, atau mungkin kita pakai istilah ini ada operator variasi gitu ya kan. Yang kalau kita kalikan ke kedua ruasnya, yang artinya kita menurunkan kedua ruasnya, itu nanti dia nilainya akan bernilai 0 nih. Gitu ya. Oke. Udah deh, nah terus kemudian kemarin kita juga udah coba untuk mengaplikasikan ya, misalnya pada kasus benda yang bergerak vertikal ke bawah seperti ini, kita bisa mendevelop Lagrangian-nya. Setelah kita develop Lagrangian-nya, kita bisa apply turunan ya kan untuk kedua ruas, sehingga dengan modifikasi matematis kita akhirnya mendapatkan hasil yang sama dengan persamaan gerak dari Newton Mechanics. Okay. Jadi artinya hasil dari Lagrangian Mechanics pada sistem yang sama itu akan memberikan persamaan gerak yang sama juga kalau kita pakai Newtonian Mechanics. Jelas nggak sampai situ teman-teman? Itu kesimpulan dari perkuliahan kita kemarin ya. Kesimpulannya adalah yang ini. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Dan itu adalah ide besarnya dulu ya. Nah terus kemudian meskipun pada akhirnya kita melihat langkah yang diambil untuk menganalisis Lagrangian Mechanics itu agak ruwet ya, banyak melibatkan integrasi dan diferensiasi. Namun kelebihan dari Lagrangian Mechanics ini adalah dia nanti bisa aja mengevaluasi sistem yang dinamikanya lebih kompleks gitu ya. Nah, makanya jadi di sini ada ekspresi yang menggambarkan tambahan kompleksitas ya. Jadi kalau dievaluasi nanti dia hasilnya bakalan sama, intinya kayak gitu sih ya. Oke. Ya jelas nggak sampai sini teman-teman? Itu mungkin ide dasarnya dulu ya. Ya memang again perjalanan menuju ke sananya akan sangat melibatkan kemampuan matematis ya, terutama integral sama diferensial. Jadi mungkin sembari kita belajar ini nanti teman-teman bisa recall lagi tuh apa yang udah teman-teman pelajarin di kalkulus ya tentang integral sama diferensial. Oke. Baik, nah sekarang kita akan lanjut ya teman-teman. Berikutnya kita akan masuk ke materi kita hari ini yaitu tentang koordinat diperumum ya. Jadi di koordinat diperumum ini teman-teman sebetulnya adalah inti dari perkuliahan ini, inti dari materi kita hari ini adalah ini kita bisa merepresentasikan posisi dari suatu sistem dengan menggunakan koordinat yang diperumum. Apa itu yang dimaksud dengan koordinat diperumum? Koordinat diperumum adalah koordinat yang mampu menggambarkan kondisi dari suatu sistem, ya gitu ya. Yang dengan apa namanya? Dengan jumlah variabel yang lebih sedikit. Gitu. Mungkin contohnya kita langsung ke contoh deh ya. Jadi misalkan di sini nih teman-teman, kita punya partikel yang berosilasi, ya kan di sumbu x, y, z seperti ini ya. Tentu posisi dari partikelnya ini bisa kita nyatakan dengan, karena dia berada di ruang 3 dimensi gitu ya, kita bisa aja menyatakan posisi dari partikelnya dengan xi plus yj plus zk, ya kan ya. X, y, z ini menggambarkan koordinatnya jadi ya, sedangkan x, y, zk ini menggambarkan vektor posisi dari si partikelnya gitu. Jelas nggak sampai sini? Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tuh jadi kayak ada 3 variabel ya. 3 variabel yang mendeskripsikan posisi dari si bandulnya. Oke? Gitu ya. Nah, meskipun pada akhirnya nanti ternyata pada kasus-kasus tertentu, sebetulnya jumlah variabel yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan keadaan suatu sistem itu bisa disederhanakan, teman-teman. Maksudnya kita bisa aja menyatakan posisi dari si partikel ini dengan kurang dari 3 variabel ya. Kurang dari 3 koordinat ini ya kan. Nah, gimana caranya? Nah, ini sebenarnya nanti akan tergantung sama yang namanya
constraint atau pembatasnya ya dari sistem tersebut. Oke. Jadi contohnya adalah di sini ini ceritanya kita punya pendulum swinging in the XY plane. Kebayang nggak tuh maksudnya apa? Pendulum swinging in the XY plane. Jadi XY plane itu artinya meskipun di sini kita punya ruang 3 dimensi X, Y, Z ya. Gimana misalnya X-nya ke kiri kanan, Y-nya ke atas bawah, dan Z-nya ke depan belakang. Ketika informasi ini bilang bahwa pendulumnya berayun di bidang XY, itu artinya pendulumnya cuma berayunnya gini-gini aja. Kebayang nggak? Dia nggak berayun ke depan belakang, dia cuma kiri kanan aja. Ya tentu dia jadi gerak atas bawah ya, kayak gitu ya. Artinya yang berubah di sini cuma variabel X sama Y-nya doang sebenarnya. Sedangkan Z-nya gimana? Z-nya berubah nggak? Berapa Z-nya nilainya? Kalau dia cuma berayun di bidang XY plane. Z-nya 0, betul banget ya. Karena teman-teman bisa lihat ya, di saat manapun, di saat kapanpun, si partikel ini pasti selama dia berada di bidang XY, berarti nilai Z-nya itu adalah 0. Kebayang ya, kayak gitu ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan ya, dengan constraint yang kita punya, pendulum ini kita bisa nyatakan selalu memiliki nilai Z sama dengan 0 gitu ya. Oke. Jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, sedangkan kalau nilai X sama Y kira-kira gimana tuh teman-teman? Dia akan berubah-ubah terus ya. Oke ya. Nah, tapi kira-kira nilai X sama Y itu saling bergantung nggak ya teman-teman? Saling berkaitan nggak antara X sama Y? Kebayang nggak tuh teman-teman? Kira-kira saling berkaitan nggak ya nilai X sama nilai Y-nya? Atau bebas aja? Misalnya kita bisa punya X-nya di 100,50, terus 200,50. Jadi X sama Y itu saling independen gitu. Kira-kira X sama Y-nya itu independen atau, maksudnya X sama Y antara X sama Y-nya ya. Kira-kira mereka saling terkait atau bebas? Artinya kayak kira-kira X sama Y dua-duanya bisa bebas nggak sih nilainya? Bisa. Bisa. Misalnya kita punya X-nya 100, Y-nya 200. Bisa nggak? Bisa? Oke, let's say bisa. Kalau X-nya 100, Y-nya 100, bisa nggak? Bisa. X-nya 100, Y-nya 30, bisa? X-nya minus 50, Y-nya 70, bisa? Gimana? Ada yang geleng-geleng di ujung sana? Gimana enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Siapa namanya? Hah? Banu. Kayak gimana Banu? Kira-kira bisa? Kenapa enggak bisa? Nah, betul. Ini kita lagi ngomongin osilasi bandul ya. Terus? Apanya tuh yang negatif? Betul. Berarti Y-nya nggak bisa? Positif, betul teman. Kan kita lagi ngomongin, again ya, kita lagi ngomongin sistem ini nih. Sistem osilasi bandul. Yang kita bisa bayangin kalau bandul normal sih dia nggak bakal sampai wow gitu ya. Dia cuma di bawah aja ya kan. Nah tapi kalau kita bikin sistem koordinat seperti ini, di mana pivotnya itu adalah origin points, berarti teman-teman bisa lihat yang nilai Y itu dia nggak positif nih. Karena kalau positif ya dia jadi muter-muter tuh ke atas-atas ya, bukan osilasi. Iya gitu ya kan. Jadi dia bakalan di bawah aja. Jadi at least kita tahu Y-nya itu nggak boleh positif. Y-nya harus negatif. Kalau X-nya gimana? X-nya bisa positif, bisa negatif. Oke. Ya, sepakat ya teman-teman ya. Jadi artinya ketika kita mencoba untuk menggambarkan seberapa bebas suatu variabel, kita harus balik lagi lihat juga sistemnya seperti apa ya. Seberapa bebas antara satu variabel dengan variabel yang lain. Yang Banu bilang benar banget tuh. Jadi kalau kita lihat di sini pendulumnya hanya berayun di bawah, berarti nilai Y-nya harus negatif tuh, ya kan? Oke. Nah, berarti misalnya tadi ya, kita misalnya punya atau mungkin saya kasih konteks kayak gini deh. Misalnya ini adalah berapa ya? Misalnya ini nilainya 10 gitu ya. Terus ini negatif 10 gitu ya kan. Berarti kalau misalnya X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan minus 5, ini bisa nggak? Bisa? Bisa ya? Sepakat tuh kayak gitu? Iya, minus 5.
Bisa. Kalau 5 akar 2, 5, minus 5 akar 2, bisa. Bisa-bisa aja nih. Bisa apa nggak nih kira-kira ya? Kira-kira bisa nggak ya? Bisa apa enggak? Nggak bisa. Kenapa? Yang mana yang nggak bisa? 5 akar 2 minus 5 akar 2 atau yang 5 sama minus 5? Mana yang nggak bisa? Yang A apa yang B? Nggak bisa yang Yang nggak bisa yang A. Kenapa yang A nggak bisa? Karena angkanya ada akar-akarnya, males liatnya. Gimana? Kenapa yang nggak bisa yang A? karena ada jari-jari. Karena ada jari-jari. Oke, gimana tuh jari-jarinya, Rido? Ya. Jari-jarinya berapa sih ini? R, betul. Berapa R-nya? Kalau saya kasih angka hijau di situ, 10 di paling kanan dan negatif 10 di paling bawah, berarti R-nya berapa? 10. R-nya 10. Sepakat ya? Ya. R-nya 10. Good. Nah, sekarang kalau misalnya R-nya 10, teman-teman bisa bayangin nih, hubungan antara X sama Y sebenarnya bisa kita pakai, X itu kan adalah nilai ini ya. Ya kan? Y-nya itu adalah nilai ini, ya kan? Nah, jadi teman-teman bisa lihat, X itu adalah sisi datarnya ini ya. Iya. Sedangkan Y-nya itu adalah sisi depannya ini, ya kan? Yang mana X sama Y itu harus memenuhi hubungan Pitagoras, di mana kuadrat jumlah dari X dan Y harus sama dengan 10 kuadrat, ya kan? Nah, sekarang kalau kita kuadratin berapa nih? X kuadrat sama dengan 25 ya. Y kuadrat sama dengan 25. Kalau ditambahin jadi berapa nih? X kuadrat tambah Y kuadrat 50 ya. Sedangkan kalau 10 kuadrat berapa? 100. Jadi justru ini yang nggak bisa. Kalau yang ini gimana yang ini? Kira-kira bisa nggak nih? Kira-kira bisa nggak yang ini? X kuadrat berapa? 50. Y kuadrat berapa? 50. Kalau ditambahin jadi berapa? 100. Benar nggak tuh R-nya 100? Ya. Yaitu si R kuadrat ya. Jadi artinya dari sini teman-teman bisa lihat nilai X sama Y itu nggak bisa sembarangan jadinya. Kita nggak bisa asal milih nilai X dan nilai Y. Kenapa? Karena mereka terhubung oleh si talinya, ya kan? Talinya harus fix. Berapa nilai talinya? Ya panjang talinya kan R gitu ya kan? Karena nggak mungkin dia kayak talinya melewat gitu ya, namanya juga sistem berosilasi kan. Jadi kita asumsikan talinya tegang gitu sehingga panjang talinya itu konstan. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Nilai R-nya konstan gitu ya. Nah, sehingga karena nilai R-nya konstan, maka kita juga memiliki kondisi constraint nih istilahnya ya. Dari sini, di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, atau kita juga bisa tuliskan R kuadrat dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat harus sama dengan 0 tuh. Nah, itu yang ditulis di bawah tuh. Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Ya, jadi ini juga harus dipenuhi nih ya pada kasus sistem yang berosilasi seperti ini. Oke? Sampai sini jelas nih teman-teman? Jelas ya? Nah, ini adalah step awalan ya yang kita perlukan untuk mendapatkan generalized coordinate-nya ya. Jadi again, objektif dari generalized coordinate itu nantinya adalah kita ingin menyederhanakan cara kita mendescribe posisi suatu partikel gitu ya. Kalau yang tadi kita mungkin ngebayangin posisinya ini bisa didescribe pakai X, Y, Z, ya, butuh dideskripsikan untuk X, Y, Z, ternyata enggak perlu gitu ya. Karena kenapa? Karena ya di sistem yang kita lagi analisis ini, nilai Z-nya ternyata fix yaitu 0. Sedangkan nilai X sama Y-nya saling terkait, di mana tadi R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, atau alternatively kita juga bisa tulis kayak gini. R kuadrat minus X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0. Dah jelas nggak sampai situ? Dah ada pertanyaan sampai sini? Oke ya. Kenapa ini? Oh iya, silakan. Perlu kita tunggu nanya nih kira-kira. Lanjut aja lah ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman ya? Aman, Pak. Yang sebelah sini aman, yang sebelah sini? Ini agak kosong juga ya bangkunya. Perlu maju nggak nih? Langsung geleng-geleng aja nih.
Oke lah ya, masih kelihatan ya, yang penting kelihatan ya. Oke, good. Nah, sekarang kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah, jadi dari sini, kira-kira kita bisa ngelihat bahwa nilai Z kan udah fix ya. Berarti kan so far kita bisa ngelihat bahwa pada kasus ini ya tinggal dua variabel nih, X sama Y ya kan. Nah, cuma karena tadi ada constraint dari panjang si pendulumnya, di mana panjang pendulumnya harus R ya kan. Nah, maka sebenarnya nilai X sama Y itu saling terkait gitu. Sehingga kalau kita bisa menentukan salah satunya, misalnya kita define X-nya berapa, maka nanti Y-nya juga bisa kita tentukan berapa nilainya gitu. Kebayang nggak teman-teman sampai sini? Ya. Mungkin kita bisa pakai nilai X gitu misalnya ya. Jadi kayak misalnya di sini kita punya X-nya sama dengan berapa misalnya? 5 gitu ya kan. Nah, berarti nilai Y-nya bisa kita dapat dari ya persamaan ini nih gitu ya kan. Di mana R kuadrat minus X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0 ya kan. Berarti kalau misalkan, mungkin di sini saya taruh sebelah sini. Misalkan kita punya X sama dengan 5, berarti R kuadrat, berarti kan 10 kuadrat ya, dikurang 5 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 0 gitu ya kan. Berarti 10 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah Y kuadrat. Ini mah yang 5, ya boleh lah kayak gini. Y kuadrat, berarti habis itu ini 100 dikurang 75 sama dengan Y kuadrat, sehingga kenapa? Oh iya, dikurang 25 maksudnya. Jadinya 75 ya. 75 sama dengan Y kuadrat, berarti Y-nya sama dengan berapa? 5 akar 3. 5 akar 3, Y sama dengan plus minus 5 akar 3 sebenarnya. Oke? Nah, ini kenapa ada plus minusnya? Karena ya solusi dari persamaan kuadrat kan emang selalu ada plus minus ya. Tapi yang mana yang benar solusinya? Kalau kita boleh nentuin. Harus yang mana? Y. Yang minus ya. Y sama dengan minus 5 akar 3. Ini karena tadi kondisi yang dibilang sama Banu, di mana Y-nya itu, Y-nya itu harus lebih kecil dari 0 gitu ya kan. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Gitu ya. Jadi artinya dari sini kita bisa ngelihat bahwa dengan hanya menentukan nilai X ya kan, kita bisa tuh dapetin nilai Y-nya dan juga Z-nya ya. Y-nya pakai hitung-hitungan dari R, sedangkan Z-nya ada dari awal di-define by 0 ya. Berarti artinya sistem ini itu tergantung pada satu variabel aja ya. Sehingga karena sistem ini tergantung pada satu variabel, kita bisa bilang derajat kebebasan atau degree of freedom dari sistem ini adalah 1. Gitu. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Ya. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi teman-teman. Jadi dari sistem yang tadi kita punya di sini ya, dengan mendefine X-nya, kita bisa tuh mendapatkan informasi tentang di mana si partikelnya berada, ya kan ya. Nah, tapi penggunaan nilai X ini agak bikin dia rada ambigu juga, karena ketika kita define nilai X-nya, ngitung Y-nya kan jadi rada repot tuh ya, karena pakai kuadrat, terus abis itu ini ada plus minusnya nih, ya kan? Iya. Jadi ketika dia ada plus minusnya, ya kita harus tambahkan kondisi tambahan yang tadi Banu jelasin, di mana Y-nya harus lebih kecil dari 0 gitu ya kan. Nah, ini nggak preferably dibikin kayak gini, makanya jadi dari sini nanti kita bakal punya alternatif lagi nih untuk mendescribe si posisinya itu. Yaitu kita bisa menggunakan nilai theta ini nih, teman-teman. Di mana theta itu bisa kita ambil sebagai sudut antara antara sumbu Y vertikal ya dengan si talinya gitu. Oke? Ya. Jadi nanti dengan nilai theta kita bisa dapetin berapa nilai X-an dan juga berapa nilai Y-nya kan ya. Jadi maksudnya nggak perlu dalam X, Y, Z intinya. Kita juga bisa aja menggunakan variabel lain yang nilai tersebut bisa dipakai untuk menentukan variabel lainnya. Gitu ya. Jadi contohnya adalah kalau misalkan di sini kita defining pakai contoh yang kedua ya. Ini tadi mungkin saya taruh di sebelah sini deh. Ya, jadi kalau kita pakai X langsung ya, kita bisa determine value yang Y-nya seperti ini, ya kan? Nah, sedangkan kalau misalkan kita punya nilai tetanya ya kan ya, misalkan kita define theta sama dengan berapa, misalnya maunya sebut angka 53.
Ya ada 53 ya. Misalnya 53 derajat gitu ya kan. Ya jadi nanti di sini kita bisa define nilai X sama Y-nya ya kan ya. Gimana tuh cara nentuin nilai X kalau tetanya adalah 53? Pakai sin cos tan ya betul. Gimana ya ngomong aja nggak apa-apa. Bapak yang di belakang sana, Bapak berbatik, Bapak RT. Siapa? Gimana cara nentuin nilai X atau Y-nya? Kalau Z-nya kan udah fix ya tadi ya, 0 ya. Gimana? Gimana? R sin theta, oke. Kenapa tuh R sin theta? Ya betul teman-teman, R sin theta. Teman-teman bisa lihat alasannya kenapa pakai R sin theta? Karena R-nya kan tadi ada di sini ya teman-teman ya, sisi miringnya ya. Ini R nih ya kan. Terus tetanya ada di sini yang sebenarnya nggak lain nggak bukan, theta juga bisa kita gambarin di sini, ya nggak? Nah teman-teman bisa lihat nih segitiga siku-siku. Sisi depannya siapa? X. Sampingnya? Y. Ya, miringnya? R. R. Berarti kalau kita mau nyari sisi depan X, nilai X, berarti kita pakai sisi depan kan ya? Kalau depan pakai apa? Sin, cos, apa tan? Hah? Depan cos? Ini materi SMP nih guys. Sin, karena sin sama dengan depan per miring gitu ya. Jadi sin theta ya kan? Itu sama dengan depan per miring. Depannya X, miringnya R. Berarti X sama dengan R sin theta gitu ya kan. Misalnya R-nya tadi 10, terus sin-nya 53. Ya udah jadi sin 10 sin 53 gitu. 53 itu 4/5 ya. Jadi sekitar 8 lah misalnya gitu ya kan ininya. Sedangkan untuk nyari X gimana? Untuk cari ini berarti Y-nya X-nya kan ya ini tadi teman-teman ya. Berarti X-nya sama dengan 8. Kalau nyari Y gimana cara nyari Y? R cos theta. Betul, pakai cos ya. Karena cos itu adalah samping per miring. Sampingnya siapa? Y, miringnya R. Berarti Y sama dengan R cos theta sama dengan 10 cos 53 sama dengan berapa cos 53? 6. Ya, 6. Itu harusnya kayak mendekati 6 ya jadinya ya. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Oke? Gitu ya. Nah terus anyway ini kayaknya harusnya negatif sih teman-teman. Ini karena teman-teman kan lihat ya, ini kan Y-nya harus bernilai negatif kan tadi ya. Ya. Jadi kelihatannya ini harusnya kita include dengan nilai negatif di sini ya. Jadi ini harusnya Y-nya sama dengan negatif R cos theta ya, hingga kita akan dapat dia negatif 6 gitu. Oke, jelas sampai sini? Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Sedangkan kalau Z-nya berapa Z-nya? Z-nya simply 0 ya. Karena yang tadi ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dari sebuah nilai theta, kita bisa mendapatkan sisanya. Kita bisa dapetin X-nya berapa, kita bisa dapetin Y-nya berapa, dan Z-nya sendiri emang udah terbataskan di constraint-nya tadi ya. Gitu. Jadi kesimpulannya, sistem ini meskipun dia berada dalam ruang 3 dimensi, dalam koordinat X, Y, Z, itu variabelnya kita bisa perumum. Ya, kita bisa dapatkan koordinat di perumumnya dalam theta. Ya. Jadi selama kita bisa describing theta-nya berapa, kita bisa tentukan berapa nilai X, Y, dan juga Z-nya. Gitu teman-teman. Oke, clear ya sampai sini ya teman-teman ya. Nah jadi ini teman-teman ya, kita bisa pilih angular displacement-nya ya. Kita bisa pilih theta-nya untuk describing posisi dari si partikelnya. Jelas? Ya. Dan kemudian karena posisi dari partikel hanya bergantung pada theta jadinya, kita bisa katakan bahwa sistem ini memiliki 1 degree of freedom ya. Jadi pada kasus ini dia cuma memiliki 1 derajat kebebasan karena sisanya itu constraint ya kan, terbatasi ya kan, terkendala istilahnya. Jadi di situ ada Z-nya tadi 0, kemudian radiusnya juga fix kan ya teman-teman ya. Ya kan? Dan nilai R ini yang bakal jadi jadi pembatasnya gitu ya kan. Oke.
Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai generalized coordinates atau koordinat diperumum, teman-teman. Jadi inti dari koordinat diperumum adalah dia itu adalah kumpulan dari independent coordinates yang cukup untuk specifying uniquely the configuration of a system particle gitu. Jadi dengan si generalized coordinates itu dia kumpulan dari koordinat independen yang independen ya. Jadi dia nggak tergantung sama variabel yang lain. Beda kayak yang tadi Y tergantung sama X tergantung sama Y. Kalau theta ini kan dia seharusnya nggak tergantung sama apapun ya. Jadi dia independen ya kan. Dan kemudian nilai dia tuh cukup untuk specifying uniquely the configuration of a system particle. Jadi dengan satu nilai tetanya aja itu dia bisa describing sisanya gitu ya. Tapi nggak mesti satu ya teman-teman ya. Maksudnya memang nanti tergantung pada sistemnya juga seperti apa. Kadang kita butuh 2 koordinat sistem, kadang kita butuh 3 dan seterusnya. Dan kemudian jumlah dari koordinat generalized koordinatnya itu nanti akan menentukan degree of freedom-nya. Oke. Jadi kalau dia nggak kita batasin, itu nanti dia akan ya tergantung dari ya variabel bebasnya ada berapa kayak gitu teman-teman ya. Oke, jelas nggak sampai sini teman-teman tentang ide dasar dari generalized coordinate? Clear? Oke ya. Good. Nah, sekarang kita akan coba contoh lain ya. Tadi kan itu untuk contoh bandul berosilasi ya. Sekarang kita ambil contoh yang paling simple deh, teman-teman. Misalnya kita punya single particle able to move freely in 3-dimensional space. Nah, kira-kira untuk kasus ini, dia itu berapa ya degree of freedom-nya? Berapa degree of freedom dari single particle yang bisa bebas bergerak kemanapun secara 3 dimensi? Berapa degree of freedom-nya? Boleh lebih keras aja. Berapa degree of freedom-nya? Kalau kita punya partikel ya yang bisa bergerak bebas. Nah, itu berapa degree of freedom-nya, teman-teman? Berapa degree of freedom dari partikel yang bisa bergerak bebas kemanapun dia mau? 3, Pak. 3. Kenapa 3? Bisa bergerak 3 dimensi. Bisa bergerak 3 dimensi. Jadi emang dia bisa berada di mana aja kan ya? Iya. Oke, dia bisa di 1, 2, 3. Ini maksudnya saya ngomongin koordinat ya. Bisa nilai X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Bisa di 52, 500 gitu ya kan. Bisa minus 5, 3, 100 gitu-gitu loh. Karena nggak ada yang ngebatasin dia kan. Dia nggak diikat sama apapun. Dia nggak harus melewati lintasan manapun gitu ya kan. Sehingga ada jalurnya segala macam. Dia benar-benar literally bebas. Artinya ketiga nilai X, Y, Z ini itu adalah nilai yang independen. Dan kalau dia nilai independen berarti kita bisa katakan ini adalah si generalized coordinates-nya. Dan dengan demikian kita bisa bilang untuk kasus partikel yang bisa bebas bergerak kemanapun dia memiliki 3 degrees of freedom. Ini kan udah ada tulisannya di situ ya, teman-teman tinggal baca aja kan ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Jadi dia punya 3 derajat kebebasan ya. Again, kenapa dia punya 3 derajat kebebasan? Karena kita butuh untuk describing ketiganya. Supaya kita bisa menentukan konfigurasinya atau di mana lokasinya gitu. Kebayang sampai sini? Berarti kalau sekarang partikelnya ada 2, berapa derajat kebebasan dari sistem yang tersusun dari 2 partikel yang bergerak secara bebas? Berapa? Berapa? Kalau sekarang ada 2 partikel nih, dan dua-duanya bisa bergerak bebas, ya kan? Kedua partikel ini merupakan suatu sistem, ya. Nah, untuk menentukan konfigurasi dari sistem tersebut, kita butuh berapa variabel sih? 6. Betul, karena variabel yang untuk partikel yang pertama, konfigurasinya harus ditentukan, hanya bisa ditentukan dengan menentukan X, Y, Z-nya, kan? Iya. Tiga-tiganya, ya. Yang satunya lagi juga ada tiga juga, gitu ya kan? Berarti supaya kita bisa menentukan kedua partikel itu konfigurasinya seperti apa, kita butuh 6, ya kan? Jadi kalau kita punya 2 free particles, itu dia require 6 coordinates. Berarti degree of freedom-nya itu akan jadi 6 gitu, teman-teman. Jelas sampai sini? Jelas. Oke ya. Nah, sekarang ada lagi contoh lain nih. Sekarang gimana kalau
kedua partikel ini, dia itu connected by a rigid straight line. Jadi dia terhubung, ya, terhubung oleh batang ya, sepanjang D, let's say, ya kan, like a dumbbell, ya jadi kayak barbell gitu. Nah kalau kayak gini kira-kira berapa teman-teman? Berapa degree of freedom-nya? 5. Kenapa 5 degree of freedom-nya? Dari sana. Will or require only 5 coordinates. Kenapa ya? Cuma 5 koordinat? Karena salah satu koordinatnya sama. Yang mana yang koordinatnya sama? Kan dia di ujung-ujung ya. Gimana nih? Kenapa jadi 5? Betul nih ya, di tulisan sih 5 ya. Tapi kenapa jadi 5 ya, teman-teman? Kenapa jadi cuma 5 nih degree of freedom-nya? Kenapa jadi 5 degree of freedom-nya? Karena itu ada tuh penjelasannya sebenarnya tuh. Tapi masanya nggak ngerti aja. Gimana? Kenapa jadi 5 ya? No idea? Baca. Tuh ada persamaan tuh, clue-nya persamaan yang di bawah itu. Teman-teman pernah lihat nggak persamaan itu? Belum? Masa? Persamaan apa ini? Zakwano kayak ngangguk nih. Yang lain gimana nih? Persamaan apa ya ini yang di bawah tuh? Belum pernah lihat? Belum pernah lihat? Ini adalah persamaan jarak antara dua titik, teman-teman. Ingat nggak jarak antara dua titik? Nggak inget ya? Nggak inget ya? Yaudah, kita recall ya. Recall, tas. Oke, jadi misal nih, di sini kita punya sistem koordinat. Kita bikin 2 dimensi dulu ya, biar kebayang ya. X ya. Misal di sini kita punya 2 partikel ya, yang koordinatnya masing-masing adalah x1 y1 sama x2 y2 ya kan. Kalau kita gambarin x1 y1 tuh artinya ini adalah x1-nya ini kan, y1-nya yang ini. Kalau x2-nya yang mana? Yang ini. Y2-nya yang mana? Yang ini, ya kan? Nah, sekarang misalnya kita interest buat nyari berapa jarak antara kedua partikel tersebut nih, D-nya ya. Nah, gimana ya cara ngitungnya? Y2 min Y1 dikurang X2 kurang X1, no. Ini simple banget rumusnya, teman-teman. Ini tinggal pakai Pitagoras dari delta X sama delta Y. Coba, gimana tuh hubungannya antara D dengan delta X dan delta Y? Pitagoras aja, ingat kan Pitagoras? Ya, gimana ya? Coba gimana? Pitagoras, D kuadrat sama dengan? Delta X ditambah delta Y kuadrat. Betul gitu ya. Nah, sekarang delta X-nya apa sih? X2 minus X1. Kuadrat ditambah Y2 minus Y1 kuadrat. Nah, ini teman-teman rumus untuk mencari jarak antara dua titik. Itu kenapa pakai tas-tas? Bener tadi jawabannya. Oke. Ya kenapa nggak jawab tadi? Kan saya jadi nggak tahu ya. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya. Berarti nanti kalau misalkan di sini ada sumbu Z-nya juga gitu ya kan, ya sama aja teman-teman ya. Bentar ini kalau Z bentar ya ke sini. Ya jadi nanti tinggal ditambahin gitu ya kan, karena teman-teman bisa bayangkan secara 3 dimensi itu nanti tinggal ditambahin dengan delta Z kuadrat, berarti Z2 minus Z1 kuadrat gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Nah sekarang pada kasus yang tadi, ini tuh ceritanya si kedua partikelnya itu connected by a rigid straight line. Rigid itu artinya dia nggak bisa melar atau mendek gitu ya. Nilai D-nya itu fix. Mungkin kayak ceritanya kayak partikel diatomik gitu ya kan. Kayak gas hidrogen misalnya.
Ya kan dia misalnya dua partikel hidrogen terhubung gitu ya kan. Dan let's say jaraknya fix gitu. Nah, berarti posisi yang satu dengan posisi yang lain itu kan saling terkait gitu ya kan. Karena jaraknya harus segitu-segitu aja gitu ya kan. Nah, sekarang persamaan ini itu bisa menjadi constraint teman-teman ya. Karena again kalau teman-teman lihat persamaan ini, sebenarnya dari persamaan ini kita bisa tulisin ekspresi yang kayak di 1023 itu. Caranya ya tinggal kita angkut aja yang di dalam kotak ini ke kiri sehingga ini d kuadrat minus this whole thing it equals to 0 ya. Sama dengan 0 gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Nah, inilah dari mana kita dapetin si yang nomor 1023 ini gitu ya kan. Dan kemudian nanti dari sini teman-teman bakal bisa lihat nilai D-nya itu kan fix ya. Misalnya kita mau kedua partikel ini jaraknya 10 mm misalnya, ya kan? Nah, berarti karena nilai D-nya fix, maka dari yang tadinya untuk mendescribe dua partikel butuh 6 koordinat sistem, ya kan? Nah, sekarang dengan adanya nilai D yang fix, sebenarnya kita tinggal butuh tahu berapa nilai 5 di antaranya aja. Kayak misalnya nilai X1, X2, Y1 sama Y2 sama Z2-nya misalnya kita udah tahu nilainya. Nah, dari situ otomatis kita bisa ngitung si Z1-nya dong. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Ini mirip kayak perkara kita ngitung X sama Y dari R tadi tuh teman-teman. Ya. Tadinya X sama Y itu independen. Tapi karena mereka terhubung oleh R, maka once kita tahu nilai X, kita bisa ngitung nilai Y. Nah, itu juga kayak gitu, teman-teman. Tadinya X1, Y1, X2, Y2, Z1, Z2 itu semuanya bebas kalau independen kalau mereka nggak terhubung. Ya. Nah, tapi once mereka terhubung dengan jarak tertentu, maka once kita udah punya 5 nilainya, ya kan? Misalnya warna hijau ini kita udah punya, nah nilai yang merah ini bisa kita hitung kan? Jelas nggak? Karena D-nya ini fix gitu ya kan, D-nya kita udah tahu berapa nilainya dan dia konstan gitu nilai D-nya. Gitu. Jelas sampai sini teman-teman? Jelas. Berarti independent variable-nya di sini hanya ada 5 nih. Makanya untuk sistem ini kita bisa bilang dia punya 5 koordinat sehingga degree of freedom-nya jadinya 5 gitu teman-teman. Oke? Udah ya, jelas sampai sini teman-teman? Oke, cukup ya. Kita sampai jam berapa kuliah ini? 9.40 ya? Masih lah. Sampai sekarang. Semudah itu. Zakwan emang nih parahnya. Oke. Udah ya teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, itu adalah salah satu cara tuh untuk mendescribe konfigurasi dari partikel yang tersusun dari sistem yang tersusun dari dua partikel yang terhubung oleh batang gitu misalnya ya. Nah, kira-kira ada cara gampangnya nggak nih? Kalau tadi kan kita pakainya ya X1, Y1, Z1 sama X2, Y2 gitu ya. Sedangkan Z2-nya itu jadi variabel yang ditentukan gitu ya kan. Nah, alternatively kita juga bisa pakai untuk kasus yang tadi ya teman-teman ya, untuk kasus yang dumbbell tadi. Nah, itu kita juga bisa menggunakan ini nih teman-teman. Alternatively kita bisa menggunakan koordinat dari si pusat masanya gitu ya. Oke. Jadi misalkan kita punya X, Y, Z dari pusat massa. Misalkan pusat massanya ini dia memiliki koordinat pakai X besar, Y besar, sama Z besar gitu ya. Oke? Nah, once kita udah bisa determine pusat massanya ada di mana, berikutnya kan tinggal kita tentukan orientasinya ya. Dia muternya seperti apa gitu ya. Nah, untuk menggambarkan putarannya kemana, kita bisa menggunakan nilai ini nih, C sama sigma, di mana sih itu adalah sudut yang, kalau teman-teman ingat, kita kayak pernah belajar ini juga ya di awal pertemuan tuh tentang koordinat silinder atau koordinat spherical ya. Jadi kita bisa define berapa C-nya, di mana C itu adalah sudut yang dibentuk oleh si ini ya, ini kayak tegaknya ya, bagian tegak dari si pusat masanya gitu ya. Jadi ini vektor normalnya lah bisa kita bilang. Sudut yang dibentuk antara vektor normal dengan sumbu X misalkan, sedangkan theta itu adalah sudut yang dibentuk dengan sumbu Z-nya. Gitu. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Ya, sehingga pada akhirnya kita bisa lihat untuk sistem ini berarti ada berapa degree of freedom nih? Ada 5 lagi gitu ya. Oke.
Jadi kesimpulannya cara kita defining konfigurasi ini bisa aja beda-beda. Tapi pada akhirnya ketika emang dia sistemnya constraints, itu nanti degree of freedom-nya pasti bakalan sama segitu juga. Ini tuh analoginya sama kayak yang tadi tuh. Tadi kan untuk kasus bandul, kita bisa aja pakai nilai X, ya kan? Atau nilai Y-nya untuk determine si posisinya ada di mana. Tapi alternatively kita juga bisa pakai theta gitu ya kan. Nah nanti sesuka hati sebenarnya bisa-bisa aja pakai yang mana aja. Tapi nanti kita akan belajar ke depannya mana yang sebaiknya dipilih supaya nanti bisa nuruninnya lebih gampang. Oke, ini juga kayak gitu tadi teman-teman ya. Instead of pakai X1Y1Z1, X2Y2, nah kita juga bisa pakai XYZ-nya si pusat massa dan juga theta sama si-nya untuk menggambarkan orientasinya. Dah, sampai sini. Kira-kira jelas nggak? Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Udah ya teman-teman ya, jelas ya sampai sini ya? Ya, jelas Pak. Oke, baik kalau udah jelas. Belum, baru jam 9, masih punya 40 menit lagi. Oke. Mana ya tadi ya? Saya nyari konklusi di mana sih tadi tuh? Generalized coordinates. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi, halo. Oke, jadi kesimpulannya tadi teman-teman udah bisa dapat ya idenya bahwa generalized coordinates are any collection of independent coordinates, ya kan? Dimana independent itu artinya dia not connected by any equations of constraint. Jadi dia bisa nilainya berapa aja gitu ya. Dan nilai ini cukup gitu untuk specifying uniquely the configuration of a system of particles gitu ya. Nah jadi yang warna kuning ini adalah esensi dari pembelajaran kita bagian pertama ini. Udah ya, oke. Dan ini nanti nilainya bisa apapun ya, bisa pakai theta, bisa pakai x, y, z, bisa pakai length, bisa pakai distance, dan seterusnya ya kan. Yang dengan si generalized coordinates ini nanti sistemnya jadi kita bisa simplifikasi dan degree of freedom itu akan tergantung pada banyaknya generalized coordinate-nya gitu ya. Kenapa? Aman? Udah ya jelas ya sampai sini teman-teman ya. Oke. Kita akan lanjut, berikutnya ada lagi nih teman-teman ya. Ini contoh berikutnya adalah, nah ini, partikel di sphere. Ya. Kebayang nih teman-teman, partikel di sphere. Misalnya nih kita punya partikel di sini teman-teman. Ya. Nah ini kira-kira dia punya degree of freedom berapa ya? Di bumi gitu ya. Ini berapa nih teman-teman? Coordinate of, degree of freedom-nya kira-kira? 6. Kan partikel cuma 1 ya, kayaknya nggak mungkin 6 juga sih. Ini misalnya kita punya partikel di permukaan bola. Ya kayak posisi kita di muka bumi ini misalnya ya. Nah, untuk partikel ini, dia kira-kira punya degree of freedom berapa nih teman-teman? 3. Kenapa 3? Atau apa aja tuh 3? X, Y, Z lagi? Oke, boleh ya. Mungkin teman-teman bisa bayangin kalau kita punya bolanya ini di sumbu X, Y, Z gitu ya. Kebayang ini X, ini Y, ini Z gitu ya. Nah itu nanti posisi si partikel ini, ya tentu dia berarti menjadi posisi partikel di ruang 3 dimensi gitu ya. Jadi katanya Ridho nih X, Y, Z berarti degree of freedom-nya 3 gitu ya. Yang lain gimana? Sepakat dengan Ridho? Jadi degree of freedom-nya 3? Sepakat? Yang lain semua sepakat? No. Degree of freedom enggak 3. Berapa nih kira-kira degree of freedom-nya teman-teman? 2. Kenapa 2? Justin, kenapa Justin 2? Hah? Justin. Oke. Gimana Justin? Gimana Justin? Kenapa 2? Karena gimana? Kenapa 2? Kenapa nggak 3? Kata Ridho 3 tadi. Lah? Salah tadi. Nggak Ridho ntar Ridhonya. Ngikut-ngikutin doang ya? Nggak boleh. Gimana? Ada 2 teman-teman. Ngerti nggak kenapa cuma 2? Kenapa bukan 3?
Kenapa? Nggak tahu? Nggak tahu? Itu ada tulisannya tuh, teman-teman. Tinggal baca aja. Nggak kelihatan? Oh. Karena kita memilih polar dan azimutal. Jadi ternyata nilai X, Y, Z yang tadi dibilang sama siapa? Ridho. Itu sebenarnya mereka nggak independen tuh. Do not constitute an independent set. Kenapa nggak independen? Karena titik yang kita mau define itu harus berada di permukaan bola, ya kan? Ini kan kita ngomongin sistemnya tuh ceritanya tergantung sama sistem yang mau kita describe kan ya. Sekarang sistem yang lagi kita omongin adalah sistem partikel yang berada di permukaan bola. Di permukaan bola mungkin sekilas kayak X, Y, Z gitu, karena 3 dimensi kan, gimana pun. Nah, tapi ada satu pembatas yaitu dia harus ada di permukaannya. Nggak boleh di dalam bola, nggak boleh di luar bola. Nggak ada di dalam bumi, nggak ada di luar angkasa gitu, tapi dia di permukaannya gitu. Kebayang nggak? Ya. Berarti kan artinya di sini akan ada variabel yang membatasi nih. Apa variabel yang membatasi? Variabel yang membatasi tentu adalah si jari-jari buminya, betul. Jari-jari si bolanya, ya kan? Yang mana hubungan antara X, Y, Z dengan jari-jari bola ini adalah apa? Gimana hubungan antara X, Y, Z dengan jari-jari bola? Gimana guys? Apa ya? Aduh, kok ini meleset. Gimana hubungan antara X, Y, Z dengan jari-jari bola? Mungkin nggak usah pakai bola deh, kita pakai persamaan lingkaran dulu ya. Misalnya kita punya titik di sini yang koordinatnya adalah X, Y. Terus habis itu jari-jari bolanya misalnya adalah R gitu ya kan. Ininya R nih ya kan. Nah hubungan antara X, Y dengan R gimana teman-teman? Pakai Pythagoras lagi bisa banget ya. Gimana caranya? Kita bisa tarik R-nya ke sini ya. Mungkin R-nya saya gambar sini. Apa? Betul ya, karena ini adalah si Y-nya ya kan. Ini X-nya ya kan. Berarti R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti kalau kita punya 3 dimensi, jadi gimana tuh? R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Berarti R kuadrat minus X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 0 gitu ya kan. Artinya apa? Artinya dari ketiga X, Y, Z ini sebenarnya yang perlu kita define cuma X. Cuma 2 sih sebenarnya. Karena gini, pertama kan nilai R itu kan fix ya. R itu kan konteksnya ini adalah jari-jari bumi. Bumi segitu-segitu aja kan ya ceritanya jari-jarinya. Nah berarti untuk menentukan nilai ke posisi dari partikel ini, sebenarnya kita hanya perlu untuk menentukan nilai X sama nilai Y-nya aja gitu ya kan. Karena once teman-teman punya nilai X sama Y dan nilai R yang nilainya konstan, ini Z bisa dihitung kan. Gitu ya. Atau sebaliknya bisa juga pakai X sama Y, X sama Z-nya yang diketahui, Y-nya yang dicari gitu ya kan. Berarti artinya dia cuma punya 2 degree of freedom, teman-teman. Makanya di sini dibilang untuk kasus ini dia cuma punya 2 degrees of freedom, gitu ya kan? Jelas ya? Karena dengan hanya menentukan berapa nilai X dan Y-nya, kita bisa aja dapetin variabel yang satunya lagi. Gitu. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Ada? Nggak? Oke. Nah, kemudian alternatively, again ya, tadi kan kalau kita pakai Cartesian, jadinya tinggal tentuin X sama Y ya sebagai independent coordinates-nya ya. Kalau kita mau pakai spherical coordinate juga bisa ya, jadi nanti tinggal tentuin si theta sama si C-nya aja gitu. Oke, jelas ya teman-teman sampai sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya teman-teman. Jadi, in general, jika kita punya n particles that are free to move in 3-dimensional space, ya kan? But their 3n coordinates are connected by m conditions of constraint, then there exists n equals to 3n minus m independent generalized coordinates. Ya. Jadi jumlah koordinat di per umumnya yang independen itu adalah
Ini ada rumusnya aja, 3N dikurang sama M. Di mana 3N, N-nya itu adalah jumlah partikel, M-nya itu adalah constraint-nya atau pembatasnya gitu ya. Jadi contoh kayak misalnya tadi kita punya partikel yang bisa bergerak bebas ya kan. Berarti jumlah partikelnya berapa? 1 ya kan. Jumlah pembatasnya berapa? 0 dong. Kan ini partikel yang bisa bergerak bebas ya. Ya kan? Partikelnya bergerak bebas. Berarti pembatasnya 0. Berarti jumlah ininya independent generalized coordinates-nya ada. Kalau pakai rumus ini 3 kali 1 dikurang 0. Jadi berapa? 3. Dan benar kan tadi ya untuk yang partikel yang bisa bergerak bebas koordinat independennya atau generalized coordinate-nya itu ada 3. Sehingga degree of freedom-nya juga jadi 3. Jelas sampai sini? Kalau partikelnya ada 2 bebas jadi 6. Kenapa jadi 6? Karena number of particles-nya 2. Constraint-nya 0. Jadi 3 kali 2. Nah. Kalau sekarang partikelnya itu tadi pakai dumbbell tadi ya. Kalau pakai dumbbell tadi kayak gini misalnya. N-nya berapa? Jumlah partikelnya berapa nih? 2. Terus M-nya, constraint-nya 1 karena mereka sekarang terikat. Jadi N-nya berapa? 3 kali 2 kurang 1 jadi 5 gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Jadi untuk menentukan jumlah dari koordinat tipe umum yang independen, itu kita bisa hitung dari pertama, tentuin berapa jumlah partikelnya. Kedua, tentuin apa aja constraint-nya. Gitu, ya. Nanti once kita udah bisa tentuin itu, kita bisa tentuin tuh jumlah derajat, jumlah dari koordinat tipe umumnya, independent generalized coordinate-nya, sama number of freedom-nya, degree of freedom-nya gitu ya. Karena dia nanti akan sama gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Yes. Ya. Kalau untuk contoh yang terakhir tadi, yang paling terakhir, partikel di muka bumi gitu misalnya, atau di permukaan bola, berapa jumlah partikelnya? 1. Berapa jumlah constraint-nya? 1 juga, karena tadi constraint-nya adalah dia harus ada di permukaan bola, itu 1 constraint tuh namanya. Nah, berarti berapa degree of freedom-nya? 3 kali 1 kurang 1, jadi berapa? Jadi 2 gitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, ini menjadi langkah penting nih, karena nanti ke depannya teman-teman akan mencoba untuk membuat persamaan berdasarkan generalized coordinate ini. Gitu, supaya nanti bisa dievaluasi tuh Lagrangian mechanics-nya gimana. Jelas sampai sini? Ada orang nggak sampai sini tentang generalized coordinate-nya? Udah ya? Oke. Anyway, nanti di sini ada konteks tentang non-holonomic, kemudian holonomic. Tapi saya rasa ini nanti mungkin teman-teman bisa baca aja ya di teksnya di sini. Cuma intinya adalah yang akan kita evaluasi di sini adalah untuk kasus-kasus yang sifatnya equality atau yang sifatnya constraint-nya itu fix gitu nilainya ya. Oke. Tapi kalau misalnya untuk kasus yang lebih besar atau lebih kecil itu nanti kita akan agak kebelakangin dulu ya. Oke. Yang untuk inequality kayak gini ya, itu nanti itu disebutnya non-holonomic ya. Dan itu mungkin nanti kita akan belakangin aja dulu ya. Oke? Nah, jadi kita fokusnya pada holonomic dulu ya teman-teman ya. Holonomic, mana sih tadi? Ini ya istilahnya ini ya. Ketika dia constraint-nya itu fix, nah itu sistemnya itu disebut, atau si constraint-nya itu disebut holonomic ya. Gitu. Sedangkan kalau untuk yang non-holonomic itu nanti kita akan tinggalkan dulu ya, karena agak lebih complicated aja nanti bahasnya. Udah ya, itu tentang generalized coordinates. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Pak, Ya. Jadi yang 3N dikurang M itu hanya untuk 3 dimensi ya? Oh iya, sebenarnya sih untuk saat ini umumnya kita bakal punya partikel yang move freely in 3-dimensional sih. Gitu. Jadi emang kita bakal ngomongnya lebih ke 3 dimensi dulu untuk sekarang. Ya, maksudnya konteksnya ini dimensi ruang aja dulu gitu ya. Dimensi ruang. Ya, nah sedangkan cara kita untuk describing dimensi ruangnya itu kan beda-beda, bisa pakai theta, bisa pakai psi gitu ya. Oke, Rido? Oke, siap.
Ada lagi pertanyaan yang lain? Diam-diam taunya ada pertanyaan nih ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ini dingin amat ya lama-lama di sini. Perasaan ingat waktu dulu kelas apa UTS apa gitu kayak gerah gitu ya. Sekarang malah jadi dingin ya. Udahan aja apa nih ya? Wah langsung, jujur banget ya. Ada basa-basinya kan, jangan Pak, tanggung Pak gitu. Nggak ada basa-basinya. Parah. Oh iya jujur, bagus. Tapi ya saya emang basa-basi doang tadi, masih harus 90. Jadi nggak apa-apa lah ya, sabar lagi ya teman-teman ya. Mana nih yang kedinginan sebelah sini mungkin udah pada kedinginan? Kayaknya paling deket AC ya di situ ya. Itu kalau pakai masker juga karena kedinginan juga kah? Di dalam masker Ingo sih udah meler tuh ya kayaknya. Udah disedot pakai mulut. Oke lah. Udah banjir. Oke. Baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan masuk ke calculating kinetic and potential energies in terms of generalized coordinates. Artinya apa tuh? Menghitung kinetic energy dan potential energy dalam koordinat diperumum. Ya. Karena emang ini adalah objektif kita ya. Karena balik lagi, topik kita adalah Lagrangian mechanics. Di Lagrangian mechanics kita analisis persamaan gerak partikel pakai energi potensial dan energi kinetik. Dan di sini energi potensial dan energi kinetiknya harus bisa dinyatakan dengan generalized coordinates. Makanya ini kita harus ngerti dulu tadi tuh tentang prinsip generalized coordinates seperti apa. Nah, baru sekarang kita masuk ke step yang kedua yaitu menentukan atau menghitung persamaan untuk energi kinetik dan energi potensial dari suatu sistem gitu teman-teman. Ya. Oke, kita langsung aja. Di sini misalkan kita punya sistem yang ini rada complicated nih buat pembuka pun ya. Jadi di sini ceritanya ada simple pendulum attached to a movable support. Kebayang nggak tuh kayak apa? Jadi mungkin teman-teman bisa bayangin kayak gini deh. Misalkan di sini teman-teman punya batang panjang, oke? Di atas batangnya itu kayak ditaruh kereta-keretaan yang bisa digeser-geser gitu. Oke? Nah itu si M yang gede tuh yang di atas tuh. Ya. Nah sekarang si kereta-keretanya itu dia tuh digantungin lagi sama pendulum yang dia bisa berayun gitu ya kan. Nah ayunannya itu si pendulumnya itu masanya M kecil ya kan dengan jari-jari dengan panjang talinya tuh R ya kan. Ya. Dan kemudian teman-teman bisa bayangin kalau kita buat sumbu X-nya sejajar sama si batangnya dan sumbu Y-nya adalah tegak lurus seperti ini ya kan. Nah, maka nanti kita bisa describing kondisi seperti ini dengan beberapa generalized coordinate ya. Yang pertama adalah kita bisa define posisi dari si M-nya dengan menggunakan theta nih. Karena kan tadi dia berayun ya. Dan ayunan bandul itu simply bisa kita define pakai koordinatnya sih, theta-nya berapa ya kan. Karena dengan kita tahu berapa nilai theta, kita bisa tahu tuh berapa X-nya, berapa Y-nya relatif terhadap si massa yang di atasnya gitu ya kan. Jelas nggak sampai sini? Oke. Nah, namun case-nya di sini adalah si atasnya tuh si movable support-nya itu dia movable, artinya dia bisa gerak. Jadi ada case di mana ketika dia gerak-gerak itu mungkin akan menyebabkan si benda atasnya juga gerak-gerak juga gitu ya kan. Nah, tapi pergerakan si benda yang atas ini dia ada constraint-nya nih. Constraint-nya apa? Ya tadi dia cuma bisa bergerak di atas relnya. Gitu ya. Jadi artinya posisi dari si benda ini bisa kita nyatakan dengan nilai koordinat X-nya nih. Oke? X-nya si si movable support-nya ini. Oke? Nah, sehingga kita bisa define duluan nih. Constraint yang kita punya di sini ada pertama, untuk movable support-nya, Z-nya harus sama dengan 0. Ngerti kenapa Z-nya sama dengan 0? Iya, karena dia cuma di arah X aja bisa gerak-geraknya ya kan. Dia nggak bisa tiba-tiba ke depan atau tiba-tiba lompat ya. Makanya di sini X-nya harus sama dengan 0 dan Y-nya juga harus sama dengan, Z-nya sama dengan 0, Y-nya harus sama dengan 0 gitu. Jelas sampai sini? Gitu ya, ini adalah constraint. Ya, holonomic constraint-nya ya. Ini ada dua constraint untuk si benda yang di atas. Jelas? Good. Nah, lanjut. Untuk si pendulumnya gimana nih? Dia ada constraint juga di mana Z-nya ini harus 0 juga nih. Anyway, ini perhatikan ini letternya beda ya. Ini kapital, ini kecil ya.
Ini capitalize ini untuk represent koordinat dari si movable support-nya. Si yang M besarnya, ya. Dia constraint-nya ada 2 untuk yang atas, sedangkan yang bawah ini, dia Z-nya harus sama dengan 0 nih katanya. Kenapa nih teman-teman? Z-nya harus 0 buat si pendulumnya. Sama kayak yang tadi. Karena XY plane, betul. Dia itu hanya berosilasi pada bidang XY. Dia nggak ke depan belakang, ya. Jadi dia secara Z nggak berubah. Jadi Z-nya itu harus bernilai 0. Dan yang terakhir, ini ada ini, constraint ini. Nah, ini kira-kira dari mana nih, teman-teman? Constraint yang keempat ini dari apa ya? Dari apa? Itu ada satu huruf yang muncul di situ, huruf apa itu? R. R itu apa? Jari-jari atau panjang si Yang si tali. talinya. Panjang talinya kan fix ya. Jadi artinya posisinya si M terhadap si M besar itu akan tergantung pada ya jari-jarinya berapa. Itu harus fix tuh ya kan? Ya. Kebayang nih teman-teman cara nyari hubungannya. Sebenarnya simply kayak tadi aja sih, pakai Pitagorasan aja teman-teman. Pitagorasan gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangin kayak gini deh. Ini misalkan kita punya koordinatnya si benda yang bawah ini adalah X kecil ya. Terus ini adalah Y kecil nih, ya kan? Waduh, agak gelap, Bung. Gimana cara pakai warna hitam kali ya? Ini X kecil. Yang ini adalah Y kecilnya, ya kan? Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih hubungan antara R ini adalah, ya sama, kita bisa aja pakai delta X sama delta Y tadi, ya kan ya? Delta X-nya adalah yang ini, ya kan? Delta X-nya yang ini. Aduh, pakai warna apa sih ini? Kelihatan. Merah kali ya. Delta X sama Y-nya langsung sih bahkan ya, bukan delta Y. Dan ini nanti akan, kalau pakai Pitagoras, gimana atau persamaannya teman-teman? Kalau pakai Pitagoras. R kuadrat sama dengan delta X kuadrat plus ditambah Y Y kuadrat gitu ya kan? Berarti R kuadrat sama dengan delta X-nya apa nih? Delta X-nya apa nih? X besar apa X kecil? X kecil bukannya dari sini ke sini. X besar bukannya dari sini ke sini. X kecil. X kecil bukannya dari sini ke sini. Ya. Tapi kan delta X-nya mau yang ini nih. Jadi apa? X kecil kurang X besar. Itu teman-teman ya. X kecil dikurang X besar kuadrat. Siapa yang ngomong tadi? Suci. Oke, iya. Good. Itu teman-teman ya. Sama bukannya juga tadi ya ngomong juga ya. Gifari ya. Ditambah dengan Y kuadrat doang. Karena ini dia ya udah nih nilai Y-nya ya kan. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Nah udah kalau kita kotakin ini. Terus kita pindahin R-nya ke sebelah kanan. Jadinya kan this whole thing. Gimana? Taruh di mana sih? Taruh sini. This whole thing subtracted by R squared equals to 0. Ya, nah ini yang keempat ini. Oke, jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya, jadi dari sini kita bisa lihat holonomic constraint-nya ada 4 ya. Simbolnya apa tadi kalau constraint? M ya, jadi M-nya ada 4. Ini bukan masanya yang ini ya, holonomic constraint maksudnya ya. Jadi yang tadi kita define untuk cari berapa jumlah dari generalized coordinate-nya. Oke, clear sampai sini? Ya, ini ada penjelasannya. Intinya sama dengan yang kita diskusiin tadi ya. Nah, dari sini kita bisa nih bikin persamaan untuk energi kinetik dan juga energi potensialnya. Ya. Gimana persamaannya? Energi kinetiknya ya simply ini aja, setengah M X dot kuadrat. Ngerti kenapa seperti ini? Ini adalah energi kinetik dari siapa nih kira-kira? Movable support-nya ya. Movable support. Kenapa? Tahu dari mana? Karena ini masanya M besar gitu ya kan. Jadi dibacanya M gitu. Kalau M kecil, M gitu. Ya jadi ini artinya si movable support masanya berapa? M besar. Kurang. Berapa masa M besar? M. Ya itu ya. Sedangkan yang kecil ini, yang si bandul yang masanya adalah, nah ya. Nah sehingga energi kinetiknya jadinya untuk yang besar, yang movable support itu setengah M X dot kuadrat, no. Iya kan?
Kenapa X dot? Karena tadi teman-teman bisa lihat dia tuh hanya bergerak sepanjang X ya kan? Sehingga karena rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, sedangkan V itu adalah turunan pertama dari posisi, dan posisinya dia kan tadi digambarkan oleh X ya. Maka berarti ini X dot itu menggambarkan kecepatan si movable supportnya. Dan dikuadratin ya, karena itulah rumus dari energi kinetik. Jelas sampai sini? Jelas. Udah ya. Udah selesai sampai situ energi kinetiknya? Belum. Belum. Kenapa? Karena again, kita lagi menganalisis sistem ya. Jadi kalau emang sistemnya terbangun oleh movable support sama pendulum, ya pendulumnya diajak juga gitu ya kan. Nah sekarang gimana nih energi kinetik dari si pendulum teman-teman? Apa rumus energi kinetik dari pendulum kira-kira? Setengah M. Ya tinggal sebut aja rumus energi kinetik apa guys? Rumus energi kinetik? Setengah M V kuadrat. M-nya siapa? M-nya pendulum, V-nya siapa? Betul, kayak gitu aja ya kan? Nah sekarang M-nya pendulum berapa? Oke, sudah cukup kecil ya, oke. Sedangkan kalau V-nya pendulum berapa V-nya pendulum? Berapa V-nya pendulum? Gimana nih teman cara nyari V-nya pendulum? Gimana kira-kira cara nyari V-nya pendulum teman-teman? Kan dia, teman-teman bisa lihat ya, ini dia sebenarnya kalau si pendulum ini geraknya kemana sih? Ke kanan? Ke kanan aja? Kanan kiri aja? Atas bawah? Kanan kiri atas bawah aja? Muter-muter. Oh jangan nambah-nambahin Anda. Udah benar tadi tuh kanan kiri atas bawah. Ya kanan kiri atas bawah ya kan ya. Jadi artinya dia bergerak secara horizontally and vertically simultaneously. Barengan. Ke kanan dan ke atasnya. Kok ke kanan dan ke kiri? Kanan ya kanan, nggak bisa ke kiri. Kiri ya kiri, nggak bisa kanan. Agak ketarik tuh nanti. Jadi bisa ke kanan atas, atau ke kanan bawah, atau ke kiri atas, atau ke kiri bawah. Tergantung dia lagi ada di mana dan OTW kemana ya kan. Kebayang nggak sih teman-teman? Kebayang. Ini saya perjelas lagi ya. Misalnya ini lintasnya gini kan nih. Iya. Berarti kan pas dia lagi ada di sini, dia geraknya tuh ke kanan atas gitu misalnya. Kalau emang lagi ke sana ya. Atau misalnya udah dari sini ke sini, berarti kan dia geraknya ke kiri bawah. Atau kalau dia ada di sini, berarti geraknya kemana dia? Ke kiri atas ya kan? Atau kalau udah dari sini, dia bisa juga gerak ke kanan bawah. Jadi artinya dia adalah paduan dari gerakan horizontal dan vertikal gitu. Sehingga kecepatannya bisa aja kita nyatakan dalam gabungan dari vektor nih teman-teman ya. Jadi di sini tuh, atau mungkin sederhananya kita bisa bayangin, ini nanti dia bakal punya, let's say dia lagi gerak ke sini ya teman-teman ya. Ini ngapa gelap banget ya ininya ya? Saya pindahin dulu deh. Ya misalkan di sini dia lagi bergerak ke arah sini nih teman-teman. Ini V-nya ke sini ya. Nah ini kita bisa uraikan kan, ada VY-nya sama ada Vx-nya ya kan? Gitu. Nah berarti kan energi kinetik dari si bandul ini simply tinggal setengah, bentar, K-nya atau apa sih istilahnya tadi, T-nya ya, atau T-nya dari si pendulum, itu adalah setengah M Vx kuadrat ditambah setengah setengah M Vy kuadrat gitu. Oke? Nah jadi kalau disederhanain jadi apa? Setengah M Vx kuadrat tambah Vy kuadrat gitu. Jelas? Nah ini kalau pakai VXV masih kurang keren nih, belum kelas nih ya. Biasanya pakai apa? Pakai X dot. Kalau VY-nya? Y dot. Jadi setengah M Vx kuadrat Vy kuadrat bisa kita tulis jadi setengah M X dot kuadrat Y dot kuadrat. Ini guys. Jelas nggak sampai sini? Biar keren aja. Pakai dot. Enggak, Tono, ini bukan biar keren ya. Biar nanti kita bisa ngeh bahwa itu turunan dari si X-nya gitu ya. Oke? Jelas sampai sini? Jelas. Lanjut. Sekarang energi potensial. Gimana nih teman-teman energi potensialnya? Dia cuma bilang MGY nih teman-teman. Sepakat ya? Sepakat. Ini sebenarnya tergantung dari kita define apa namanya titik nolnya di mana ya.
Jadi kalau kita define titik nolnya adalah di sumbu X, berarti ya nanti nilainya tergantung sama nilai Y ini ya kan? Gitu ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Udah ya? Kenapa ini ada apa Ibu di sini? Aman di sini Ibu di sini? Kita sorot dulu mana? Kenapa? Aman, aman? Jempolnya mana jempolnya? Oke. Udah ya lanjut ya teman-teman ya. Berapa menit lagi saya punya? Oh 11 menit lagi. Kayaknya lama banget ya. Udah dingin ya. Udah pengen kencing nih ya ada. Tapi males ya di sini kayak kamar mandinya ditutup ya. Nggak bisa ya. Udah ya lanjut ya teman-teman ya. Udah jelas sampai sini nih T sama V-nya? Ya, jelas. Lanjut ya. Ngapain lagi kita sekarang? Nah, sekarang kita akan coba untuk konversi nih, teman, atau transformasikan koordinatnya ya. Karena again di sini tadi kan kita masih pakai X sama Y ya. Sedangkan tadi kita udah sepakat bahwa kayaknya ini bakal lebih enak kalau kita coba untuk state pakai theta nih, ya kan? Karena nanti theta itu bisa simplifying si X sama Y-nya gitu ya kan? Karena once kita punya theta, kita bisa kan dapetin berapa nilai Y-nya atau berapa X-nya ya kan? Nah, di sini sih yang diganti adalah X-nya itu diganti dengan X plus R sin theta, sedangkan Y-nya adalah negatif R cos theta. Ngerti nggak tuh kenapa begitu? Ngerti? Kenapa? Coba tuh begitu. Mana tadi yang bilang ngerti? Ngaku. Gimana? Kenapa bisa begini nih? Nah, taruh lagi gambarnya di sini ya. Nah, ini kan tadi X-nya itu adalah X kecil sama Y kecil itu tadi koordinatnya siapa guys? Si pendulumnya ya kan ya? Jadi pendulumnya itu adalah yang ini kan ya? Ini bisa nggak sih saya edit tuh kontrasnya? Picture format. Ya nggak ada lagi guys. Oh ada. Never mind. Ada nggak sih? Ya udahlah. Oke. Ya jadi tadi ya X sama Y-nya itu adalah koordinat dari si pendulumnya kan ya? Ini X-nya, ini Y-nya ya kan ya? Nah, nanti dari sini teman-teman bakal bisa lihat nih, X itu bisa kita define pakai, sebenarnya kan dia bisa pakai X plus delta X tadi, ya nggak? X sama dengan X besar ditambah delta X. Delta X-nya itu yang mana tadi? Yang ini ya, delta X-nya ya kan? Ya kan, yang kalau ditambahin jadi X kecil, betul kan ya? Nah, delta X-nya apa tadi? X, R, sin, theta ya kan? Kenapa R sin theta tadi? Masih ingat? Karena dia sisi depannya ya kan ya. Karena tetanya di sini tuh bisa kita pindahin ke sini ya kan. Jadi delta X itu adalah sisi depan. Jadi pakai R sin theta. Jelas? Lanjut. Kalau Y-nya gimana tuh? Y-nya adalah negatif R cos theta ya kan. Karena Y-nya yang ini ya kan. Dan dia harus negatif tuh ya. Kayak katanya Banu tadi ya. Oke, jadi dia harus di bawah kan ya. Banu terus jadi dia karena dia harus negatif. Sedangkan X besar ya udah dia tetap ya karena dia independen nih. Jadi karena dari sini kita bisa lihat ini adalah salah satu dari independent generalized koordinatnya dan satunya lagi adalah si theta-nya gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak? Oke deh, yaudah ya. Jadi kita udah punya kayak gini ya kan. Nah dari sini kita bisa masukin lagi ke dalam persamaan si T sama V-nya nih. Karena kan kita pengen T sama V-nya dalam dalam independent generalized coordinate-nya kan. Artinya kita pengen menyatakan persamaan ini dalam X besar sama theta. Jadi X kecil sama Y kecilnya kita ganti ya. Ini udah jelas nih ngeganti Y kecil pakai ini ya kan. X besar nggak perlu diganti. Nah, sekarang kita butuh X dot sama Y dot nih berarti. Ya. Nah, gimana tuh cara dapetin X dot sama Y dot teman-teman? Kalau X-nya sama dengan X besar plus R sin theta, berarti X dot-nya berapa? X dot-nya berapa X dot-nya? Kita turunkan aja, ini kan penjumlahan aja ya. Jadi tinggal kita turunkan masing-masing terhadap waktu. Turunan dari X terhadap waktu, turunan dari X besar terhadap waktu itu apa? X dot aja gitu ya kan. Nah, sedangkan turunan dari R sin theta terhadap waktu apa? Apa? R dot sin theta. Begitu? Ditambah? Oh, ini pakai kaidah perkalian ya. No. R
Kalau ditanya jadi apa? Jadi cos theta gitu. Udah? No. No. Kenapa no? Pertama, ingat tadi R itu apa sih? Jari-jari ya. Jari-jari. Kalau dalam konteks ini R-nya itu apa? Panjang tali. Panjang tali berubah nggak terhadap waktu? Jadi dia konstan, teman-teman. Jadi nggak ada R dot tuh nggak ada. Karena terhadap waktu dia segitu-segitu aja R-nya ya. Jadi yang kita turunkan ya tinggal si sin theta-nya aja, teman-teman. Ya nggak? Karena yang berubah terhadap waktu kan adalah si theta-nya ya. Apa nih? Turunan dari sin theta apa? Cos theta. Udah begitu aja? R-nya tetap ya, ada coefficient ya kan? R cos theta. Udah gitu aja? Dikali lagi sama theta dot. Betul. Kenapa? Aturan rantai ya. Ini kita punya fungsi di dalam fungsi. Kita punya theta di dalam cos. Di mana theta-nya adalah variabel yang depends on the time. Tergantung sama waktu. Makanya jadi harus ada perkalian dengan theta dot-nya. Jelas sampai sini? Ini pada udah ngusap-ngusap tangan semua ya, kasihan banget. Dikit lagi guys, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ting 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 ting. Udah ya. Nah, udah ini kalau kita rapiin, kita bisa tulis jadi gini ya. X dot sama dengan X besar dot ditambah R theta dot cos theta. Nah, ini teman-teman ya. X dot sama dengan X besar dot R theta dot cos theta. Dan ini saya hapus saja ya, teman-teman nanti bisa lihat di sebelah situ ya. Oke, udah jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Udah ya? Nah, udah deh, berikutnya nanti once sudah punya X dot-nya seperti ini, Y dot cara nyarinya sama. X dot juga ya udah langsung ya X dot. Nah, sehingga dengan demikian, ekspresi dari T sama V yang kita punya sebelumnya, bisa nih kita ganti si X kecil dotnya, Y kecil dotnya sama Y kecilnya, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Oke? Yang atas nih, ya. Ini T-nya nih. Jelas nggak sampai sini? Jelas? Jelas. Kenapa Justin mau tanya? Kenapa? Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Oh, udah. Oke. Nggak apa nanya sama saya aja. Zakwan juga lagi bingung tau. Mau tanya nggak sama saya aja nggak? Katanya gitu. Apaan sih? Kenapa ada lagi mau tanya? Mau tanya kapan selesainya? 3 menit lagi. Sabar guys. Udah ya lanjut ya. Lanjut. Nah ini teman-teman, ini kalau teman-teman lihat, ini tuh sebenarnya ada penyederhanaannya nih. Tadi kan ini ada cos-nya, ada sin-nya ya. Terus tahu-tahu di sini hilang tuh cos sama sin-nya ya. Sin-nya sih terutama ya. Ini tuh sebenarnya karena ada ini sih, identitas trigonometri aja. Ya. Jadi nanti silakan teman-teman buktikan sendiri lah ya. Jadi intinya nanti akan jadi seperti ini untuk T-nya, kemudian untuk V-nya jadi seperti ini. Oke? Udah deh. Selesai? Ya jadi conclusion-nya adalah dari yang tadi kita turunkan, nanti teman-teman akan kerap melihat kinetic energy. Halo, bentar lagi nih, waktu saya 3 menit lagi nih. Kenapa Indra mau praktikum, udah mau ujian ya? Oh, nanya sama saya aja. Lagi bingung. Oke, lanjut ya. Jadi pertama di sini kita punya kinetic energy itu commonly expressible as quadratic form ya. Jadi teman-teman lihat nih, kinetic energy yang T ya. Itu dia ternyata ujungnya bisa dinyatakan pakai persamaan kuadrat nih ya kan. Pasti ada kuadrat-kuadratnya most of the time ya. Gitu. Nah, ini ya T yang terakhir. Sedangkan untuk yang potential energy itu most of the time itu dia nanti akan depend on the single generalized coordinate. Jadi untuk case ini dia cuma tergantung sama theta-nya aja nih, ya kan? Ya. Karena yang lainnya MGR ini kan dia konstan ya nilainya. Gitu. Oke deh, itu sih mungkin salah satu caranya teman-teman. Nah, berikutnya ini nanti teman-teman silakan pelajari sendiri. Ini ada alternatif lagi aja ya. Intinya jadi banyak cara untuk kita bisa mendapatkan ekspresi untuk T sama V-nya gitu ya. Yang penting teman-teman clear aja dengan si generalized coordinate-nya gitu ya. Once teman-teman bisa determine generalized coordinate-nya apa, nah itu nanti semua bisa diturunkan gitu. Oke? Jelas ya? Masih 1 menit lagi guys. Nggak mau korupsi saya sampai 9.40 kan harusnya. Beneran countdown banget tuh.
Di sini baru 9:39:16 guys, masih 40 detik. Yaudah nggak apa-apa. Ada yang mau tanya nggak di 40 detik terakhir nih teman-teman? Sudah, tidak ada. Sudah aman semua. Oke, good job semuanya. Jangan lupa nanti bakal ada tugas. Jadi jangan lupa dikerjain. Dan again, pesan saya adalah mohon untuk kerjakan dengan penuh kesadaran. Ya. Jangan asal nyalin aja wah, gitu ya kan. Tanpa tahu ya teman-teman tulis apa ya. Pasti teman-teman paham karena minggu depan pasti bakal ditanya ya. Iya. Oke deh, baik kalau gitu terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di perkuliahan kita di hari Selasa nanti 2 detik lagi 19:40. Yeay. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.